Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Maisanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Yang kami cintai teman-teman mahasiswa Yayan Kudus kelas PAIA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya di sini Muhammad Izhar Ronaldi dengan NIM 201011004, anggota dari kelompok 4 Sejarah Pendidikan Islam, akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan. Dosen pengampu Ibu Maisanah MPDI, disusun oleh 1. Muhammad Izhar Ronaldi dengan NIM 201011004, 2. Layinatus Syifa 201011010, 3. Sofyana Ulfa 201011022, 4. Amiratul Masrufa 201011024. Latar belakang sebelum Islam datang ke Indonesia abad 13. Kerajaan-kerajaan yang susunan pemerintahannya, corak masyarakatnya, alam pikirannya banyak dipengaruhi Hinduisme dan Buddhisme. Kegiatan pendidikan Islam ke Indonesia dipandang dari segi historis dan sosiologis, terutama tentang sejarah perkembangan awal Islam. Oleh karena itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam dibagi dua garis besar, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sistem pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. 2. Bagaimana sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda dan Jepang. 3. Apa saja lembaga pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. 4. Bagaimana kurikulum dan materi pendidikan Islam di masa sebelum kemerdekaan. C. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. 2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda dan Jepang. 3. Apa saja lembaga pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. 4. Bagaimana kurikulum dan materi pendidikan Islam di masa sebelum kemerdekaan. Baik, yang pertama, bagaimana sistem pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Sistem pendidikan Islam di Indonesia pada awal penyebarannya dan perkembangan di Indonesia sejalan dengan sistem pembentukan masyarakat Muslim. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Di perkembangan selanjutnya, sistem pendidikan Islam mulai menunjukkan keberhasilannya dengan didirikannya sebuah lembaga perguruan tinggi, universitas. Lembaga tersebut mengajarkan dan mengkaji kitab-kitab agama yang berbobot tinggi. Selain itu, ada pula pengajian kitab yang dikhususkan pada murid-murid yang telah menghatamkan Al-Quran. Pesantren ini berperan sebagai lembaga pendidikan tingkat tinggi. Kitab-kitab yang diajarkan pada pesantren besar ialah kitab-kitab besar dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan kata demi kata dalam bahasa daerah dan dilakukan secara halaqah. Bermacam-macam ilmu agama diajarkan di sini seperti fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda dan Jepang. Masa penjajahan Belanda, agama Islam sudah masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India sampai Kepulauan Indonesia sejak abad ke-7. Pengajaran sangat sederhana. Mula-mula mengajarkan Islam dengan syahadat sebagai landasan keislaman. Kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam. Kebijakan di bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Kesadaran bahwa pemerintah penjajah merupakan pemerintah kafir yang menjajah agama dan bangsa mereka semakin mendalam tertanam di benak para santri. Ciri khas pendidikan Islam zaman penjajahan Belanda: A. Dikotomis, B. Diskriminatif. Masa penjajahan Jepang,
Kebijakan Jepang secara umum tersebut tentu pula berpengaruh pada kebijakan dalam hal pendidikan Islam di Indonesia. Pengaturan agama juga diberlakukan pada masa pendudukan penjajahan Jepang. Yang ketiga, pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan kerajaan Islam. Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam 3 periode, yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan, pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. B. Pusat keunggulan pengkajian Islam pada 3 kerajaan Islam di Aceh. 1. Zaman Kerajaan Samudra Pasai, 2. Kerajaan Perlak, dan 3. Kerajaan Aceh Darussalam. C. Pusat keunggulan pengkajian Islam pada kerajaan di Jawa. 1. Zaman Kerajaan Demak, dan 2. Kerajaan Mataram. 4. Kurikulum dan materi pendidikan Islam di masa sebelum kemerdekaan. Kurikulum serta materi pendidikan Islam di saat masuknya Islam ke Indonesia hingga sebelum kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik, sehingga mengakibatkan sistem kurikulum dan materi pendidikan pun bervariasi sesuai dengan konteks zamannya. Untuk lebih lengkapnya mengenai kurikulum dan materi pendidikan ada pada tabel di dalam makalah yang telah kami share di grup. Yang terakhir, kesimpulan, sistem pendidikan Islam di Indonesia pada awal penyebarannya dan perkembangan di Indonesia sejalan dengan awalnya sistem pembentukan masyarakat Muslim, tentunya dengan proses yang panjang. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Sikap yang simpati diperlihatkan kepada masyarakat, termasuk kelompok bangsawan. Pengajaran sangat sederhana, mula-mula mengajarkan Islam dengan syahadat sebagai landasan keislaman. Ketika dalam tradisi pendidikan Islam, pembelajaran ini dikenal dengan sistem halaqah. Sistem tersebut pada akhirnya berkembang menjadi pesantren. Perkembangan Islam di Indonesia dilaksanakan secara semaksimal dan para mubaligh ketika itu melaksanakan penyiaran agama Islam kapan dan di mana saja pada setiap kesempatan dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat atas segala kekurangan dan kehilafan baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.